Baik, kita akan bicara glukoblok kapsul. Tumbuhan-tumbuhan bangsa kita, pare cuman. Kemudian astragalus, tumbuhan jalanan. Yang tadi sudah disebutkan astragalus, tumbuhan hiasan di jalan. Penyakit yang akan terserang dalam tahap pertama, pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner, pembuluhan darah otot, arteri perifer atau tekanan darah tinggi dan ginjal, lemak darah tidak normal, retinopati diabetik atau matanya menuju kebutaan, katarak bisa dioperasi tapi gulanya harus bisa dinormalkan dulu. Dan sekarang operasinya nggak boleh sampai matang. Begitu tahu katarak langsung disedot, bukan dioperasi. Kalau dioperasi membahayakan karena dijahit. Kalau disedot cuma dicocok, disedot, diisi jeli, selesai, langsung jalan-jalan. Nggak perlu ditangkap sini seminggu, langsung boleh nyetir sendiri. Itu dengan ilmu baru. Dan harganya nggak beda sama operasi yang dijahit, sama pasang silikon palsu. Neuropati diabetes, ini gangguan syaraf. Terus nefropati diabetes, gangguan ginjal. Gangguan seksual udah pasti. Kaki diabetes sudah tahu infeksi sebagai TBC paru, tetapi bukan TBC ya. Gejalanya TBC. Kenapa bisa disebut begitu? Orang batuk, luka, lecet nggak? Ini nggak sembuh. Oh, Staphylococcus yang ngumpul di situ, bukan tuberkulosis yang ngumpul di situ. Terjadi infak karena ada Staphylococcus ngumpet. Serangan jantung, tapi sebenarnya tidak ada sakit jantung awalnya. Nih dia, ekstra daun mulberry, senyawa alkaloid dapat mencegah berbagai enzim pada tubuh yang mengurai fatigue dan gula, sehingga menghambat penyerapan gula pada tubuh, mencegah gula darah naik sehingga membantu pemulihan penyakit diabetes mellitus. Nah, ini dia punya zat yang dibilang bisa senyawa alkaloid. Itu sebenarnya zat-zatnya itu sebenarnya kita makan di brokoli, makan di buah jeruk bali, makan di buah mangga, mana lagi manis tapi boleh makan. Aneh kan? Nah, tapi jangan mentang-mentang boleh makan manis mana lagi, nggak tahu diri. Set makan habis, set makan habis sebelum toko habis. Itu kebiasaan orang-orang kita. Saya ngomong jujur aja. Itu yang terjadi. Terus daun hiko. Ini enak nih di sayur bening. Pakai tahu, pakai bawang putih, pakai asam. Udah. Gak usah digaramin, gak usah digulain. Enak, saya selalu bikin. Banyak, saya tanam. Dan dia ini sudah dianggap sebagai daun medis, tapi belum sebagai obat. Ginkgo biloba itu juga Ginkgo biloba. Yang untuk kepala. Iya, itu juga. Ini Berarti ginkgo biloba bisa untuk diabetes. memang ginkgo biloba untuk diabetes, tetapi kan ada kandungan lainnya. Betul, mencari darah. Terus dia kadang daunnya berfungsi sebagai atau disetarakan dengan insulin yang bisa mengendalikan gula darah. Tapi udah suntik insulin katanya terus jus
daunnya dia nggak bisa. Minum ini terus sampai nanti suntik insulinnya, unitnya diturunin. Jangan tiba-tiba jadi dokter sendiri. Gue udah minum biloba, gue stop semuanya, mati langsung. Saya mah ngomong gitu aja belak-belakan. Ya. Dan dia membangun antibodi sehingga insulin yang resisten dibantu untuk bisa no resistant. No resistant itu dia kan melawan ya. Jadi dia punya kembali fungsi sensitif insulinnya kembali normal. Nah, Pare, ini adalah insulin. Sama dengan ginkgo biloba. Tapi kan pahit tadi katanya nggak enak. Saya mah enak pahit. Dia mengoksidasi, kemudian dia juga mensenyawakan diri dengan glukosida yang bisa menstabilkan gula darah dengan aman. Dan memperbaiki kelenjar pankreas, memulihkan sel beta, bukan huruf B, ini harusnya beta. Memperkuat aktivitas sel-sel insulin. Sel delta itu adalah sel yang merangsang untuk insulin bisa hidup kembali. Meningkatkan kemampuan tersebut dan mempercepat gula terkendali, sehingga komplikasi diabetes bisa dihindari. Tanya lagi dong. Ya, makasih. Ini biasanya kalau di quantum analyzer kan mudah kalau kita mendeteksi masalah apa tuh, lemak darah, kemudian kolesterol, itu jelas, angkanya jelas, dan banyak orang yang bilang alat kita cukup akurat ya. Cuma khusus untuk diabetes itu gimana ya? Parameternya apa? Kalau saya lihat insulin, Kalau dia diabetes, dia minum obat, parameternya normal. Bisa dong. Makanya tanya, minum obat apa enggak? Waktu nggak ketangkep ya. Segala penyakit kalau lagi minum obat diperiksa normal. Laboratorium juga begitu. Saudara normal. Jangan minum obat dulu. Sama seperti orang habis cuci darah dok. Betul sekali. Nah. Darahnya semua signifikan, bagus. Cek mantan kayak wajar. Ini 9 orang sakit diabetes, 8 pasti gatal. Yang 1 tidak punya gejala gatal. Ya. Kadar glukosa dalam kulit yang meningkat dapat menyebabkan gangguan fungsi pada ujung syaraf. Beda sama narkoba, beda sama rokok. Rokok sama narkoba sama alkohol sama. Tapi kalau ini beda. Dia menghilangkan rasa pada dinding kulit. Sehingga ketusuk paku dari telapak kaki sampai ke atas bisa dicabut begini, nggak sakit. Nanti rasa. Jadi ketusuk di sini. Ini udah nembus, dikeluarin ke sini juga nggak terasa. Itu kalau udah neuropatik. Kulitnya akan berwarna seperti ini, kemudian nanti mulainya nggak gini, dia mulainya semu kayak orang mau sakit kuning. Terus nanti sebagian mulai pink, terus merah gelap di tengahnya, terus makin menjalar di tengahnya jadi hitam. Seperti itu. Ini yang udah jadi lubang. Kaki dipotong, belum, masih nempel. Nah, ini bisa terjadi kalau air seni tidak keluar dengan tuntas. Jadi tolong orang diabetes jangan dilarang minum sebelum dilarang minum. Orang diabetes jangan dilarang minum sebelum dilarang minum. Tolong.
Yang berhak melarang bukan anggota keluarga, tapi dokter. Menyeimbangkan gula darah, memulihkan sekresi insulin. Sekresi itu pengeluaran insulin. Meningkatkan efek insulin, menyeimbangkan metabolisme glukosa dengan aman dan tanpa efek samping. Tahu nggak sih sebenarnya glukosa itu kemana jalannya sebenarnya yang harus terjadi? Insulin itu adalah polisi. Kemudian polisi mengatur traffic light. 10 mobil lewat, stop. Yang sana 10 mobil, stop. Sini 10 mobil. Itu yang dilakukan insulin. Saya enakan kasih pakai gambar. Mengingat insulin itu kalau dicerna susah. Ini tendon. Ini serat-serat otot. Di sini ada pembuluh darah. Banyak pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada pori-porinya. Gula darah itu berjalan di sini. Terus ke sini. Mengelilingi seluruh tubuh kita. Nah, insulin itu dia menjaga tiap pori-pori ini sebagai gate. Ya, di sini ada insulin, gate-nya masuk ke sini. Glukosa masuk, glukosa darah. Yang ini di sebelah sini. Nah, kalau itu tidak diberikan gerakan, aktivitas, ototnya dia, maka gula bertambah di sini. Maka dia mengganggu syaraf yang ada di sini. Sehingga di sini ketusuk paku tidak berasa. Sedangkan kalau ini ada aktivitas gerak, jadi bukan olahraga, aktivitas gerakan non-stop, stabil, maka gula ini akan beredar. Agak susah mengertinya. Jadi kalau ini saya ubah, ini sebagai rute-rute seperti ini. Ini adalah bagian otot. Ini adalah gate. Di sini insulin. Di sini gula. Maka dia akan mengatur. Oi, insulin lo masuk dulu ke sini. Dia akan pukul di sini. Kalau di sini udah cukup, gate ini akan ditutup oleh si ini. Yang di sini akan menarik supaya dia masuk ke situ dan seterusnya ke seluruh organ tubuh kita yang miliunan jumlah selnya. Hitungannya sel. Wah, susah banget mengertinya trafficnya. Ya memang susah, tetapi begitulah yang saya mesti jelaskan supaya kelihatan bahwa ini adalah polisi yang mengatur gate-nya. Jadi sudah nangkep. Kalau dia numpuk di satu bagian, maka bagian itu cepat hitam, kuning, oranye, merah, ke merah tua, terus menjadi hitam, terus bonyok, busuk, amputasi. Nggak perlu ketusuk paku, cukup digigit nyamuk. Ya, gara-gara gigit nyamuk, diamputasi. Khasiatnya meningkatkan DNA pankreas, sintesis protein, memulihkan fungsi pankreas. Nah, ini yang tadi dijelaskan sel beta, ini digerakkan oleh adanya DNA protein. Bingung deh DNA protein. Tapi nggak ada bahasa lain. Protein ada nggak bahasa Indonesia-nya? Protein juga kan? Protein. Jadi karbohidrat juga karbohidrat kan? Padahal karbonya sendiri ada ya. Nah, sehingga dia sel beta mengatur
pengeluaran insulin yang normal. Normalnya seperti itu. Tapi kalau pada orang diabetes, mungkin ininya tidak berfungsi dengan baik, sehingga sel betanya menjadi tidak bekerja, maka insulinnya tidak keluar. Atau sebaliknya keluar banyak sekali dan jadi resisten. Sehingga harus diberikan suntikan insulin. Membantu menurunkan berat badan penderita diabetes dari obesitas. Jadi tolong jangan mempertahankan orang diabetes harus gemuk. Kurusin. Kenapa? Mudah menolongnya. Karena organ-organ yang harus dibersihkannya menjadi lebih kecil. Otomatis mencegah juga penyakit pembuluh darah jantung dan otak cerebronya ya. Memperbaiki dan mengurangi komplikasi. Tidak, diabetes cuma tipe 1, tipe 2 dan tipe temporary seperti ibu yang hamil tadi. Ya. Tipe 1 adalah tipe insulin, tipe 2 adalah tipe diabetes yang ditemukan setelah usia di atas 45 atau 50. Kalau tadi bilang diabetes itu kan dia nggak sembuh ya? Pasti semua diabetes nggak akan sembuh. Susah saya. Jadi pernah dia pernah apa gitu ya? Tapi itu tetap Ya, karena gulanya terkendali. Begitu gulanya nanjak, dia mau ngerok lagi. Kalau dia belum kering menjadi kulit. Terus kena bakteri, udah gangren. Begitu cerita. Berarti diabetes usahanya untuk mengendalikan gula darah aja. Kalau untuk sembuh total nggak bisa. 5 huruf. Makanya Anda yang diajarkan nafas itu nggak pernah diajarkan gitu enggak. Kecuali Anda punya penyakit jantung. Kenapa? Untuk memompa oksigen naik ke kepala. Atau tarik nafas biasa terus. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf saya yang selalu ajem begini.